Halo guys, kembali lagi di channel aku Jun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi khusus HyperOS. Dan lebih tepatnya ini rekomendasi tema HyperOS saat ya guys, untuk HyperOS 2.0 itu masih belum bisa kompatibel untuk di kedua tema yang saya review ini. Karena di sini saya menggunakan HyperOS 2.0 itu masih belum bisa support secara penuh. Nah, beberapa aplikasi sistem itu masih belum bisa tembus secara keseluruhan. Jadi fix untuk video ini saya rekomendasikan tema HyperOS untuk di versi pertama. Dan sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama berkunjung di channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu, dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum saya review temanya, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini. Serta tak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari aku Jun nantinya ada yang tembus 5000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Jadi pastikan kalian untuk selalu berkomentar di setiap video yang kalian tonton, dan siapa tahu kalianlah pemenangnya jika tembus 5000 view atau 5000 penayangan. Oke, dan tak banyak basa-basi lagi, langsung saja saya review untuk di rekomendasi tema yang pertama. Oke, untuk di tema yang pertama saya mulai untuk di tampilan lock screen. Nah, untuk di tampilan lock screen atau tampilan wallpaper, nuansa warna gradasi ataupun kombinasi beberapa warna dengan efek gradasi seperti orange, hijau, dan warna ungu. Nah, standar HyperOS saja untuk di bagian lock screen-nya. Di bagian widget ada keterangan jam, ada keterangan kalender, di bagian bawah itu ada shortcut aplikasi kamera. Oke, kemudian kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screen. Icon pack aplikasi ada perubahan sedikit untuk di tema ini. Widgetnya lumayan cukup ramai. Ada keterangan jam analog yang beranimasi seperti ini. Kemudian ada keterangan kalender. Ada cuacanya juga, dan seperti ini ada lokasinya juga untuk di bagian widgetnya. Cukup lengkap dan ramai untuk di bagian widget guys. Agar baterai dan sinyal sayanya cukup simpel dan standar aja. Untuk di tampilan pusat kontrol sayanya belum bisa support untuk di HyperOS 2. Bar notifikasi sudah support seperti ini tampilannya guys. Dan untuk di volume slidernya itu sayanya juga masih belum bisa support secara full untuk di HyperOS 2. Dan untuk HyperOS 1 atau versi pertama itu masih kompatibel untuk di tema ini guys. Kemarin sempat saya coba di smartphone yang satunya, itu masih kompatibel di tema ini. Nah, aplikasi telepon sebenarnya juga masih bisa tembus, seperti aplikasi pesan juga tembus untuk di tema ini. Nah, untuk aplikasi setelannya berubah, dan alhasil dan baiknya untuk di HyperOS 2 ini juga masih bisa tembus untuk di aplikasi setelan. Untuk icon-icon setting itu sudah ada beberapa yang berubah, meskipun ada beberapa juga yang masih menggunakan icon standar. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni MagDin, ukurannya itu sekitar 6 MB aja atau 7 MB. Untuk nama desainer bernama Pong TC. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua, dan seperti biasa saya mulai untuk di bagian lock screen. Nah, untuk di bagian lock screen ini dihiasi dengan wallpaper, juga nuansa kombinasi warna gitu, adapun efek warna gradasi hitam dan warna orange. Nah, di sini kalian pasti tertuju ke tampilan panel EDG-nya guys. Nah, di sini ada hiasan untuk di bagian sisi ataupun pinggir-pinggir di layar smartphone kalian seperti ini. Nantinya bisa kalian custom di menu kustomisasi di bagian layar kuncinya. Dan tentunya pastinya kalian sudah paham semua tentang bagaimana cara masuk ke kustomisasi lock screen.
Nanti di bagian widget ini lumayan cukup besar, ada keterangan jam, keterangan kalender, dan seperti ini tampilannya. Di bagian bawah itu ada shortcut center dan ada shortcut aplikasi kamera yang semuanya bisa difungsikan guys. Kemudian kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screen. Selanjutnya di sini untuk di tampilan icon pack aplikasi saya suka tampilannya nuansa warna orange dengan icon-icon yang cukup tegas dengan nuansa ataupun tampilan agak ke kartun-kartunan gitu guys. Nah, di sini saya suka untuk di bagian icon pack aplikasinya. Nah, kemudian untuk di bagian widget ada keterangan jam, ada keterangan kalender. Icon baterai dan sinyal tidak ada perubahan di smartphone yang saya gunakan. Volume slider ada perubahan di bagian warnanya. Selanjutnya untuk di tampilan pusat kontrol, nah ini terlihat keren dengan icon-icon yang cukup tegas seperti ini tampilannya guys. Berwarna orange, putih, dan warna hitam di bagian warna dasarnya. Selanjutnya untuk di bagian bar notifikasi, di sini juga tampilannya cukup tegas dan ini terlihat keren. Nah, selanjutnya ataupun seharusnya tema ini tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem di HyperOS pertama. Tapi di sini berhubung saya menggunakan HyperOS 2, jadi untuk di smartphone yang saya gunakan ini masih belum bisa kompatibel secara menyeluruh guys. Oke, buat kalian yang nantinya bertanya-tanya cara masuk ke menu kustomisasi lock screen, saya tampilkan saja atau saya kasih tutorial singkatnya saja guys. Tapi sebelumnya saya berikan nama temanya dulu. Untuk nama temanya yakni orange, ukurannya itu sekitar 10 MB-an. Untuk nama desainer bernama Kartal Bay. Nah, buat kalian yang ingin masuk ke aplikasi ataupun kustomisasi lock screen, itu bisa masuk ke aplikasi tema seperti ini. Kemudian kalian tap di bagian akun, kustomisasi, dan di bagian gaya kunci serta kustomisasi. Nah, tampilannya seperti ini. Nantinya di sini kalian bisa mengubah beberapa menu custom ataupun menu custom yang bisa kalian gonta-ganti di sini guys. Atau bisa kalian custom di sini, dan di sini juga bisa kalian ubah wallpaper sesuai dengan keinginan kalian dengan kalian mengganti di bagian wallpaper style. Itu bisa kalian tap di bagian custom wallpaper. Nantinya kalian akan bisa mengubah wallpaper di bagian lock screen-nya. Oke, dan cukup sekian saja untuk di video rekomendasi tema kali ini, karena kalau saya jelaskan satu persatu di bagian menu kustomisasi lock screen itu nanti videonya akan terlalu panjang guys. Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua atas rekomendasi tema kali ini. Oh ya, sebelumnya tema ini atau tema yang kedua direkomendasikan oleh Bang Al Ma'ruf. Oke, lebih kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.